Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kami kembali berjalan menyusuri sabana ini mengikuti tanda yang tadi kubuat. Cukup lama kami berjalan. Mungkin sudah melebihi waktu yang kugunakan saat kembali dari pinggir tebing hingga bertemu Kevin tadi. Tetapi dinding tebing yang tadi kutemui tak juga kutemukan. Aku kembali merasa aneh. Seingatku tidak terlalu jauh. Aku pun menghentikan langkahku dan mengamati sekitarku. Kulihat tanda tali yang kubuat pun masih ada. Kenapa, Mas? Tanya Kevin penasaran dengan tingkahku. Kok kita nggak nyampe-nyampe ya, Vin? Seingatku nggak jauh kok. Lagian ini tanda tali pun masih ada dan terus kuikuti. Tapi kenapa nggak sampai-sampai ya? Ucapku kebingungan. Terus gimana, Mas? Ucapnya. Rokok masih? Tanyaku diikuti ekspresi bengong Kevin yang terheran. Tiba-tiba aku menanyakan rokok. Malah bengong. Rokok masih? Aku mau ngudut dulu biar tenang dan bisa mikir, sambungku. Oh masih mas. Nih, ucapnya sembari memberikan sebungkus rokok padaku beserta koreknya. Kuterima rokok dari Kevin lalu membakarnya dan kulanjutkan dengan menaruh ranselku. Aku ingin beristirahat sejenak di sini, menenangkan diri supaya bisa berpikir lebih jernih untuk mencari jalan keluar, dan rokok membantuku untuk bisa rileks. Lagi pula kurasakan punggungku semakin berat dan panas. Mungkin pengaruh beban ransel yang sedari tadi selalu kubawa, atau mungkin ada beban tambahan. Suasana di sini tak beda jauh sama mencekamnya, tapi aku sudah sedikit tak peduli. Yang kupikirkan sekarang adalah bagaimana caranya bisa keluar dari situasi ini. Di belakangmu, Mas. Tiba-tiba Kevin teriak sambil menunjuk arah belakangku. Spontan aku pun menoleh ke arah yang ditunjuk Kevin. Tak kutemukan siapapun atau apapun di situ. Kosong, hanya tas ranselku yang tergeletak di tanah. Selebihnya dinding putih tak tertembus yang terbuat dari kabut. Tetapi tiba-tiba bulu kuduku kembali meremang. Seluruh badanku merinding, menandakan ada eksistensi mereka di dekatku. Kamu bisa lihat, Vin? Tanyaku padanya. Aku memang belum mengenal Kevin sepenuhnya. Baru 2 tahun ini aku mengenalnya. Dia adalah juniorku di organisasi pecinta alam. Jadi aku memang belum paham sepenuhnya tentang dia, terutama yang berkaitan dengan gaib. Apalagi, maaf, dia berbeda keyakinan denganku. Jadi memang kami tidak pernah membicarakan hal semacam itu dengannya. Tapi kalau soal pengalaman dan kemampuan mendaki gunung, aku sangat paham sejauh mana kemampuan dia, karena aku sendiri yang melatihnya. Kadang bisa, kadang enggak. Mas, keluargaku menganut kejawen yang cukup kental. Mas, jadi sejak kecil aku bisa lihat begituan. Cuma karena aku nggak terlalu suka dan memang nggak ada niat mendalami. Jadi ya gitu, kadang lihat, kadang enggak. Jawabnya dan aku hanya manggut-manggut ya. Barusan kamu lihat apa? Tanyaku lagi. Ada seperti orang tiba-tiba muncul duduk di karirmu, Mas. Pas aku teriak tadi tiba-tiba hilang gitu aja. Jawabnya. Bentuknya seperti apa? Sengaja aku bertanya seperti itu, mengabaikan pantangan umum dilarang membicarakan jika menemui hal gaib di gunung. Tujuanku sekedar untuk menguatkan mentalku saja. Begitulah caraku melawan. Bentuknya biasa sih sebetulnya, Mas. Hanya manusia biasa gitu, pakai pakaian biasa, kaos dan celana, tapi mukanya sangat pucat dan sekitar matanya berwarna hitam. Makanya aku yakin kalau itu bukan manusia. Jelasnya. Kita lanjut jalan aja, Vin, ucapku. Sebelum jalan aku meletakkan bungkus rokok yang telah kosong di dekat salah satu tanda tali.
kami mulai melangkah. Kevin tetap mengikutiku. Dari belakang, ku coba menajamkan konsentrasiku sambil terus berzikir, meminta perlindungan dan jalan keluar dari situasi ini. Tak lupa aku juga menyuruh Kevin terus berdoa menurut keyakinannya. Cukup lama kami berjalan tapi masih belum bertemu dengan ujung tempat ini atau dinding tebing yang pernah kutemui sebelumnya. Hingga beberapa saat lamanya aku pun akhirnya berhenti. Mataku terus memandang ke bawah, ke arah suatu benda yang kukenali. Benar saja, aku melihat bungkus rokok yang tadi sengaja kutinggalkan. Artinya sejak tadi kami hanya berputar-putar saja, lalu kembali ke tempat semula. Udah gak bener ini, Vin. Coba kamu lihat itu, ucapku sembari menunjuk bungkus rokok di depan ujung sepatuku. Jadi kita nyata hanya muter aja dari tadi, Mas, ucapnya. Kita dikerjain, kita bikin bingung dengan dibuat berjalan berputar-putar saja dari tadi, jawabku. Terus gimana, Mas? Lanjutnya. Keluarin kompor, Vin, kita ngopi dulu, ucapku. Aku rasa memang percuma jika kami terus berjalan tapi ujungnya kembali lagi di tempat ini. Jadi lebih baik berhenti dulu dan ngopi adalah solusi terbaik untuk saat ini. Apapun yang terjadi nanti kami akan hadapi saja sampai batas kemampuan kami. Meski diselimuti rasa takut dan ancaman teror, kami tetap berusaha tenang dan santai sepanjang mereka tidak menampakkan diri secara langsung atau bahkan menyerang. Kami pun akan berusaha menikmati situasi ini dengan cara kami. Gangguan seperti ini memang bukan pertama kalinya aku alami. Di pengalaman-pengalaman pendakianku sebelumnya pun aku pernah mendapatkan sambutan semacam ini. Jadi aku tidak terlalu kaget meski tetap kuakui. Rasa takut dan khawatir tetap kurasakan. Aku khawatir kami tak bisa kembali lagi dan menjadi salah satu korban di gunung ini. Waktu saat ini menunjukkan pukul 12.30. Lumayan lama juga kami tersesat di situasi dan tempat ini. Saat kami sedang asik menikmati kopi dan sekaligus makan siang, tiba-tiba kurasakan angin berhembus sedikit kencang menuju ke arah kami. Hawa yang lebih dingin pun kini menyeruak menghujam ke seluruh badan kami. Di kejauhan samar kulihat bayangan manusia berdiri memandang ke arah kami. Tak begitu jelas karena tersamarkan pekatnya kabut. Perlahan kulihat tangannya bergerak menunjuk ke arah kami lalu melambai. Entah apa maksudnya. Bisa saja dia menyuruh kami datang atau mungkin juga menyuruh kami pergi dari tempat ini. Vin, lihat gak? Ucapku pada Kevin sambil menunjukkan sosok itu. Apaan, Mas? Aku nggak lihat apa-apa, jawabnya. Oke, berarti dia hanya ingin berinteraksi denganku, ucapku. Yuk jalan lagi, sambungku. Usai membereskan perlengkapan perkopian, kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini kami kembali bergerak, tetapi ke arah sosok itu. Entah mengapa instingku mengatakan aku harus ke sana. Kevin tetap mengikutiku, tapi kali ini dia kutegaskan memasang tanda di sepanjang perjalanan. Bagaimanapun juga antisipasi harus tetap dilakukan. Tapi entah mengapa semakin kami mendekatinya, sosok itu pun semakin menjauh. Tapi dia tetap melambaikan tangannya. Aku sedikit mempercepat langkahku. Kevin yang berjalan sambil memasang tanda pun jadi sedikit tertinggal. Mas, tungguin, teriak Kevin di belakangku. Seolah tak mengindahkan panggilan Kevin, aku tetap berjalan cepat menuju ke arah sosok itu hingga akhirnya perlahan sosok itu pun menghilang. Tanpa ku sadari kini aku sendirian. Saat ku tengok ke belakang ternyata Kevin tidak melihat. Vin, Kevin, teriakku memanggilnya. Tak ada jawaban. Mungkin dia terlalu jauh atau suaraku tidak terdengar olehnya sebab terbias kabut yang memang sangat tebal. Sambil tatap menunggu Kevin, aku mencoba mengamati sekitarku. Tanah yang kupijak sedikit berpasir dan ada beberapa batu berukuran sedang di depanku. Ku coba mengamati lebih seksama. Kulihat ada air. Ternyata aku berada di pinggir sebuah danau atau telaga. Kemungkinan saat itu aku berada di pinggir Telaga Kuning, Gunung Lawu. Tak berselang lama, muncul gumpalan semacam asap bergulung-gulung di atas batu yang paling besar di depanku. Cukup lama asap itu bergerak-gerak di sekitar situ.
hingga pada akhirnya blas. Asap itu terpecah menyambar lalu menghilang begitu saja. Aku masih terkagum melihat kejadian itu hingga aku disadarkan dengan datangnya seekor burung jalak yang entah sejak kapan sudah hinggap di atas batu. Burung jalak itu masih hinggap dan bermain-main di atas batu yang persis berada di pinggir sebuah telaga. Tak lama berselang ku dengar langkah kaki sedikit berlari di belakangku. Ternyata Kevin berhasil menyusulku sampai tempat ini. "Stop dulu mas, ketinggalan jauh aku," ucapnya sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Sorry Vin, aku nggak tahu. Kayak nggak sadar udah jalan terlalu cepat," ucapku. "Beruntung kamu nggak nyasar makin jauh tadi," sambungku. Aku cukup salut dengan mental Kevin. Dia masih SMA kelas 3, tapi cukup bisa mengendalikan rasa takutnya dan tidak panik dalam situasi seperti ini. Tidak sia-sia dulu dia kusuruh menunggui makam tua di salah satu gunung malam-malam saat pengambilan tanda keanggotaan organisasi. Terbukti mental dia terbentuk dengan baik. Di samping tempaan dari jam terbang mendaki gunung selama ini, tentunya kita di mana ini mas, ucapnya memang memecah lamunanku. "Nggak tahu Vin, kemarin waktu di base camp kan juga nggak dikasih tahu kalau ada danau juga kan," ucapku. "Bisa jadi danau ini memang lokasinya jauh dari jalur, makanya kita nggak dikasih tahu," sambungku. "Terus kita kemana ini mas?" tanya Kevin lagi. "Yang penting kita cari tempat aman dulu buat istirahat. Sambil nunggu kabut hilang, baru kita orientasi lagi buat cari jalan atau bikin tenda SOS. Siapa tahu ada yang lihat dan nolong kita," jawabku. Sambil berpikir untuk menentukan kemana lagi arah kami nanti berjalan, aku masih terus memperhatikan burung jalak yang sedari tadi masih bermain-main di pinggir telaga ini. Burung ini terlihat jinak. Sesekali dia mendekat padaku. Tapi ketika pernah pergi jauh, masih di sekitaran tempat ini, iseng ku keluarkan sebungkus mie instan. Ku buka bungkusnya lalu ku remukkan isinya. Ku berikan pada burung itu dan dia pun memakannya. Ku rasa sudah cukup kami istirahat. Kami pun berniat melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi yang lebih aman. Setidaknya aman dari sepuan badai maupun sambaran petir jika terpaksa kami harus kembali bermalam. Ketika kami berdiri, burung jalak tadi tiba-tiba datang mendekatiku. Dia hinggap di sebuah batu yang berada tepat di depanku. Matanya terus memandangku, seolah sedang mengajak komunikasi. Tak lama, burung itu terbang menjauh, lalu kembali lagi, menjauh lagi, dan kembali lagi. Seolah menyuruhku berjalan ke arah dia terbang tadi. Kami pun memutuskan mengikuti burung jalak itu. Entah kemana dia membawa kami. Karena kurasa semuanya akan sama saja. Semoga saja kami menemukan tempat yang cocok dan aman untuk istirahat atau bermalam. Waktu saat ini menunjukkan pukul 14. Sudah 6 jam lamanya kami tersesat. Beruntung seluruh perlengkapan kami masih utuh. Persediaan perbekalan juga kami perkiraan masih cukup untuk 3 hari. Semoga tidak terjadi hal yang lebih buruk, bahkan mencelakakan kami. Sekitar 30 menit kami berjalan, kami tiba di suatu tempat di mana terdapat hutan di salah satu sisinya. Sepertinya ini salah satu dari ujung sabana ini. Tetapi tempat ini berbeda dengan dinding tebing yang kutemui sebelumnya. Oh iya, sepanjang perjalanan tadi kami tetap memasang tanda seperti sebelumnya. Aku mendapat salah satu sisi yang terdapat banyak pepohonan. Burung jalak yang tadi kuikuti sudah tidak terlihat lagi, entah pergi kemana. Aku rasa tempat ini memang cocok untuk mendirikan tenda. Banyak pepohonan yang lumayan tinggi yang bisa berfungsi menahan angin maupun petir, karena petir akan menyambar benda yang lebih tinggi. Tapi baru kuamati sebentar, tiba-tiba perasaanku berubah tidak enak. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Di salah satu sisi tempat ini, kulihat ada semacam lubang besar gelap yang sedikit tertutup. Dedaunan dari pohon di sekitarnya. Aku tak dapat memastikan karena pandanganku masih terhalang kabut. Aku berniat mendekat untuk memastikan, tapi belum sempat kakiku bergerak. Tiba-tiba burung jalak yang tadi kuikuti kembali datang.
aku tak begitu mempedulikannya. Aku coba melangkah mendekat, tapi burung jalak itu lagi-lagi datang dan hinggap di tanah tepat di depanku, seolah menghalangiku. Aku coba mengusirnya. Burung itu terbang menjauh lalu berhenti dan menatapku. Tak lama burung itu kembali lagi dan hinggap di depanku seperti sebelumnya. Aku kembali hendak mengusir burung itu. Namun tiba-tiba berhembus angin dingin menerpa wajahku dan seketika darahku berdesir. Aku seperti merasakan sebuah kengerian atau tepatnya teror. Aku melihat ke arah tempat yang hendak kutuju tadi. Perlahan kabut tersibak. Sedikit lebih jelas kulihat bahwa tempat itu adalah sebuah goa. Terdapat banyak sekali sesajen diletakkan di depan pintu goa. Sedikit kegelegaan, artinya ada manusia yang pernah ke sini. Tapi kelegaan itu seketika sirna ketika kulihat seperti ada sorot mata yang menatap tajam ke arahku dari dalam goa. Aku terpaku seperti tersihir. Kontrol atas panca indraku seolah sirna. Aku sama sekali tak mampu menggerakkan tubuhku. Hingga tiba-tiba aku merasakan tulang-tulangku lemas tak berdaya. Aku terduduk, pandangan mataku berkunang-kunang. Ketika kegelapan hampir menguasai kesadaranku, tiba-tiba aku seperti merasakan sentakan yang mirip tersengat arus listrik diikuti hembusan angin. Angin dingin cukup kencang menerpaku. Aku seketika tersadar. Ketika pandangan mataku sudah kembali jelas penuhnya, aku melihat kepulan asap di depan pintu goa itu. Asap itu bergerak-gerak di sekitaran sajen yang berada di situ. Tak lama kemudian tiba-tiba Kevin berteriak di belakangku. Mas, mas, itu, lari mas, ayo lari cepet. Ucap Kevin panik sembari menarikku menjauh, lebih tepatnya berlari. Aku pun berlari tak tentu arah. Kevin berada di depanku. Dia terus berlari tanpa tujuan yang pasti. Aku terus berusaha mengikutinya supaya kami tidak terpisah. Dia berlari sangat kencang hingga aku sendiri pun kesulitan mensusulnya. Hingga dengan susah payah akhirnya aku kini sudah berada di belakangnya. Dengan satu gerakan menjegal salah satu kakinya. Kakinya aku berhasil menghentikan Kevin dengan cara merobohkannya. Kevin, tenang dulu, stop, ucapku menenangkan dia. Kevin terlihat terengah-engah, bulir keringat terlihat di keningnya. Keadaanku pun tak jauh berbeda. Mas, tadi mas, ngeri, ucapnya terbata-bata. Tenang dulu, tenang, minum dulu baru bicara, ucapku. Aku lihat tadi banyak banget mas, mereka gak suka sama kita, mereka mau nyerang, makanya aku lari, ucapnya setelah meneguk air dari botol. Apa Vin? Kamu lihat apa? Sambungku. Ada makhluk gede banget mirip yang aku lihat waktu tadi kamu ninggalin aku. Nyari jalur mas, dia bawa senjata semacam pentungan atau gada begitu. Gak ngerti dah mas. Terus di belakangnya banyak banget makhluk yang kecil-kecil, semuanya bawa parang. Mereka melihat kita dengan tatapan gak suka, lalu yang gede kayak mau jalan ke arah kita. Makanya aku ngajak lari, ucap Kevin masih diliputi kengerian. Aku yang tak bisa melihat bentuk penampakan mereka, hanya bisa manggut-manggut mencoba mencerna penuturan Kevin. Memang tadi kurasakan banyak sekali kehadiran makhluk gaib di sekitar gua. Tapi aku tidak yakin apakah mereka berniat baik atau buruk. Aku hanya ingin memastikan tempat tadi hingga aku merasa seperti hampir kehilangan kesadaran. Lalu tiba-tiba kembali sadar dan Kevin menarikku untuk lari. Aku kembali berdoa dan bersikir memohon ampunan, serta memohon perlindungan dari segala mahara bahaya. Tak lama berselang, burung jalak yang tadi kuikuti kembali datang dan hinggap di tanah tepat di depanku. Burung itu lalu berkicau sambil terus menatapku, seolah dia sedang berkomunikasi denganku. Aku hanya tertegun memandangnya sebab aku memang tak mengerti bahasa burung. Usai berkicau, burung itu lalu terbang menjauh dan berhenti, lalu menatapku. Aku kembali merasakan seolah burung itu menyuruhku mengikutinya. Kali ini, kuyakinkan diriku untuk terus mengikuti burung itu saja. Semoga dia yang nanti menunjukkan kepada kami jalan keluar dari sini. Kami kembali berjalan menyusuri sabana ini, mengikuti burung jalak. Sesekali burung itu berhenti dan berkicau sambil tengok-tengok ke segala arah.
lalu terbang lagi dan kami pun melanjutkan mengikutinya. Beberapa kali kami berhenti ketika burung itu kembali berkicau. Tapi jujur kurasakan saat ini kami tidak merasakan adanya gangguan secara gaib. Kami terus berjalan. Kulihat jam kini waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Hari sudah menjelang sore. Semoga sebelum gelap kami sudah menemukan jalur keluar atau setidaknya lokasi yang aman untuk bermalam. Tak lama kemudian kami sampai di lokasi yang banyak terdapat pohonan cantigi. Banyak juga batu-batu berukuran lumayan besar tersebar di segala tempat. Saat aku mengamati lokasi sekitar kami, tanpa aku sadari ternyata burung jalak yang tadi kuikuti sudah tidak ada. Entah pergi kemana dia. Kami berusaha mencari keberadaan burung itu karena kurasa burung itu memang seperti sedang menuntun kami. Kevin pun setuju dengan pendapatku. Lama kami mencari kesana kemari, tetapi tetap tidak kami temukan hingga tiba-tiba ada suara yang memanggil kami dari kejauhan. "Mas, mas, woi!" teriak seorang entah dari mana. Kami celingukan mencari sumber suara tadi hingga tiba-tiba kami dikagetkan dengan kehadiran seorang yang berdiri di sebelah batu tepat di belakang kami. Entah sejak kapan dia di situ. Aku mengamati orang tersebut. Dia memakai pakaian biasa, celana panjang berwarna coklat tua, sepatu, jaket parasut, beserta hoodie yang menutup kepalanya. Dia juga menggendong sebuah ransel besar. Aku yakin dia pendaki juga. Syukur alhamdulillah aku bertemu dengan orang lain di sini. "Sampean nyasar mas," ucap orang itu. Ketika aku hendak menjawabnya, tiba-tiba mulutku tercekat saat melihat bagian wajahnya yang sangat pucat. Benar sekali, kulit orang atau pendaki ini sangatlah pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Aku jadi berpikir bahwa dia bukanlah manusia. Lagi pula jika dia memang manusia, apa yang dia lakukan sendirian di sini? "Tenang saja mas, saya ini manusia juga seperti sampean. Gak perlu takut, saya juga nyasar di sini," ucapnya seperti mengetahui isi pikiranku. "Iya mas, jenengan sendirian saja," ucapku padanya sedikit ragu. "Saya rombongan bersama teman-teman saya, tapi saya nyasar sendirian di sini. Teman-teman saya sudah pergi meninggalkan saya," ucapnya. Wah, kasihan juga orang ini, tersesat sendirian tetapi teman-temannya malah pergi meninggalkannya. Tapi tunggu dulu, bagaimana dia tahu kalau teman-temannya meninggalkannya sedangkan dia tersesat sendirian di sini? Bisa jadi teman-temannya sedang mencarinya saat ini. Ya, saya tahu kalau teman-teman saya meninggalkan saya mas, karena saya sudah menemukan jalannya dan mereka sudah tidak ada di sana. Tapi saya memang kembali lagi ke sini untuk mengambil tas saya yang sengaja saya tinggalkan di sini waktu nyari jalan, ucapnya lagi. Lagi-lagi aku tertegun. Dia benar-benar seperti bisa membaca pikiranku. Aku jadi ragu dengan orang ini. Apakah aku akan mengikutinya atau tidak? Sudah, gak perlu dipikirkan lagi. "Ayo ikut saya saja. Nanti saya tunjukkan jalannya menuju ke jalur pendakian. Tidak perlu takut. Saya akan menjaga kalian," ucapnya lagi. Sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Lagi pula sejak tadi aku sudah sangat sering menemui hal janggal dan tidak masuk akal. Badan dan pikiranku sudah terlalu lelah. Lebih baik aku ikut saja dulu alurnya. Siapa tahu memang inilah jalan keluarnya. Jika memang nanti takdirkan aku tidak selamat, setidaknya aku mati dalam upaya menyelamatkan diri dan temanku, bukan dalam kepasrahan semata. Kami kembali berjalan menyusuri area padang rumput yang juga banyak ditumbuhi cantigi dan beberapa pohon edelweiss. Orang itu berjalan pelan namun pasti, seperti tidak ada keraguan terhadap arah yang dipilihnya. Sepanjang perjalanan dia sama sekali tidak menoleh kepada kami, apalagi mengajak kami bicara. Dia terus saja berjalan dan kami tetap mengikutinya hingga tiba-tiba dia berhenti. Aku dan Kevin pun ikut berhenti di belakangnya. Dia hanya berdiri saja memandang ke depan. Entah apa yang dilakukannya, samar. Ku dengar dia berbicara, tapi aku tak bisa mendengar dengan jelas. Suara yang keluar dari mulutnya seperti bergumam. Cukup lama dia berhenti dan kami tetap menunggunya. Hingga suatu ketika dia kembali bergerak. Terus bergerak melewati batu demi batu yang benar sekali. Jalur yang kami lalui kini jalur berbatu dan menanjak.
hingga sampailah kami di sebuah dinding tebing yang tidak terlalu tinggi. Mungkin tingginya sekitar 5 meter. Kita sudah sampai di ujung perjalanan. Kalian jalan saja melalui pinggiran tebing ini, teruslah naik. Nanti kalian akan menemukan jalur pendakian, ucapnya tanpa menoleh. Kita barengan saja, Mas, jawabku. Tidak, kalian jalan saja lebih dulu. Ada yang masih harus kulakukan di sini, ucapnya tanpa membantah. Kami pun menuruti perintahnya. Aku melewati orang itu, dan persis ketika aku di sampingnya, aku mencium aroma wangi Kamboja. Aku sempatkan menoleh pandangannya. Dia tersenyum padaku, meski tetap dengan wajah pucatnya. Setelah aku melewatinya, oh iya, maaf, saat ini Kevin sudah kusuruh mendahuluiku, jadi dia sekarang berada di depanku. Setelah aku melewatinya, lirih seperti ku dengar dia kembali bicara. Aku memang harus tetap di sini. Sangat pelan, namun aku tetap masih bisa mendengarnya. Seketika aku tersentak. Aku baru teringat bahwa aku belum menanyakan siapa namanya, dan aku semakin dibuat kaget. Ketika aku menoleh hendak bertanya kepadanya, orang itu sudah tidak ada di belakangku. Lenyap begitu saja, meninggalkan aroma wangi Kamboja yang cukup menyengat. Bulu kuduku kini meremang hebat. Bahkan seluruh bulu di badanku merinding. Aku segera bergegas menyusul Kevin karena aku baru menyadari bahwa pendaki itu bukanlah manusia. Ketika aku berhasil menyusul Kevin, aku segera mengajaknya bergegas. Dan benar saja, sesuai arahan pendaki misterius tadi, kini kami sampai juga di jalur pendakian. Aku yakin bahwa ini jalur pendakian karena aku menemukan beberapa sampah sisa pendaki lainnya. Dan aku semakin yakin karena aku bertemu dengan rombongan pendaki lain tak lama berselang. Ketika aku tanyakan pada mereka, memang benar inilah jalurnya. Aku ikut saja rombongan itu. Tak berapa lama kami sampai di Sendang Derajat. Di dekat Sendang itu terdapat warung. Akhirnya malam kami menginap di warung tersebut. Menurut penuturan pemilik warung, setelah aku menceritakan pengalaman tersesatku, benar. Yang menunjukkan jalan padaku adalah salah satu pendaki atau mungkin hantu pendaki yang dulu pernah meninggal di sekitar situ. Kadang dia memang menunjukkan jalan bagi pendaki-pendaki yang tersesat. Tapi mengenai makhluk besar dan anak buahnya yang hampir menyerang kami, beliau tidak begitu yakin. Tapi beliau membenarkan bahwa di situ sisi Gunung Lawu memang terdapat goa yang sering digunakan orang untuk menyepi dan tujuan tertentu. Setelah hari berganti, cuaca kini telah membaik. Sudah tidak ada lagi kabut tebal menyelimuti gunung ini. Pagi ini kami melanjutkan pendakian menuju ke puncak Hargodumilah. Perjalanan kami lancar tanpa halangan berarti. Ketika aku berada di puncak, aku melihat ke sekelilingku. Di salah satu sisi bawah mana memang terlihat adanya telaga. Mungkin telaga itulah salah satu tempatku kemarin sempat tersesat. Tapi ketika terus kuamati, aku tidak melihat adanya mulut gua. Mungkin memang tidak terlihat dari sini. Tak lama berselang kabut kembali datang. Sebelum kembali terjadi hal buruk, kami harus segera turun dan menuju ke warung Sendang Derajat tadi. Tapi sebelumnya kami sempatkan berfoto di puncak. Foto terlampir di bawah adalah hasil foto saat di puncak waktu itu. Terlihat jelas di belakangku kabut cukup tebal dan angin pun kencang. Uniknya, saat kami tersesat kemarin kami sebetulnya sempat mengambil beberapa foto. Tapi tak satu pun yang jadi, hanya gambar polos saja. Waktu itu kami membawa kamera analog isi roll film. Sayangnya foto-foto lain hilang entah kemana. Termasuk negatifnya. Sesampainya di warung, kami kembali beristirahat. Kami tak mau terburu-buru turun, mengingat kejadian kemarin masih membekas di dalam pikiran kami. Kami takut kembali terjadi sesuatu, jadi lebih baik kami menunggu pendaki lain yang hendak turun dan meminta bergabung. Keputusan yang bijaksana. Benar saja, tak lama kemudian ada rombongan pendaki yang singgah di warung ini. Mereka hendak turun ke base camp. Kami mengutarakan maksud kami dan mereka tidak keberatan kami bergabung dengan mereka. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan untuk turun ke base camp. Sepanjang perjalanan turun cukup lancar. Menjelang maghrib kami semua telah sampai di base camp. Malam ini kami kembali menginap di sini, tapi kali ini kami tidak mendirikan tenda. Kami menumpang tidur di dalam ruangan base camp.
Kami sematkan cerita kejadian kami tersesat kemarin pada beberapa petugas basecamp. Mereka hanya tertawa menanggapi cerita kami. Padahal kami sudah sempat khawatir kalau kami tidak selamat. Satu kalimat yang masih kuingat sampai sekarang dari salah satu petugas adalah, "Itu hanyalah salam perkenalan untuk kalian. Dan dalam situasi seperti itu, kok kalian bertemu burung jalak? Bisa dipastikan kalian akan selamat. Dan satu lagi, saya jamin kalian, terutama kamu," menunjuk padaku, "bakal kembali lagi ke sini dan akan terus merasa nyaman di sini, di Lawu." Kira-kira seperti itu. Dan memang benar adanya. Sejak saat itu aku merasa seperti terus merasa rindu dengan Lawu. Hingga saat ini terhitung sudah 9 kali aku mendaki Gunung Lawu. Aku merasa seperti mempunyai suatu ikatan dan kedekatan khusus dengan Gunung Lawu. Entah apa itu. Bahkan ketika aku telah menikah dan memiliki anak, aku menyematkan nama Gunung Lawu untuk anak sulungku yang kebetulan laki-laki, yaitu Mahendra. Mahendra adalah nama lain dari Gunung Lawu dalam bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Demikian cerita pendakian perdanaku di Gunung Lawu yang tak pernah bisa aku lupakan hingga saat ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil manfaatnya. Jika ada hal yang tidak baik, tolong jangan diikuti. Tetaplah menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Hormati setiap kebiasaan, adat, bahkan penghuni lain di setiap tempat atau gunung yang kita datangi. Karena pada dasarnya kita adalah tamu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik dalam penulisan maupun dalam isi cerita. Sampai jumpa di cerita saya yang lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.